Assalamualaikum, Laskar Ngarip Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Manadisa di channel YouTube Sahabat Sora TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Jadi hari ini saya hanya akan menjawab 5 pertanyaan karena biar tidak terburu-buru menjelaskannya. Jadi sedikit pertanyaan tetapi kita jelaskan lebih panjang, lebih lama, tidak terlalu cepat karena banyak saran yang masuk. Dok, tolong kalau menjelaskan lebih detail dan jangan cepat-cepat. Siap, saran dan kritikan sangat kita butuhkan untuk kemajuan dari channel Sahabat Satwa TV. Siap, Laskar Ngarip? Hari ini hanya ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Saya sambil baca ya di laptop. Pertanyaan yang pertama, Amri Akmal, apakah sapi yang terkena endometriosis bisa menghasilkan pedet lagi? Karena sapinya temannya itu sudah ditangani tetapi sudah di IB dan minta kawin lagi, Laskar Ngarip. Nah ini kaitannya dengan repeat breeding. Siap. Pertanyaan yang kedua dari Sifah Gagah Legowo, bertanya, Sulawesi hadir ke probiotik terbaik untuk fermentasi apa, Dok? Siap. Pertanyaan yang ketiga, Lilik Ki, Dok mohon bertanya, apakah sapi di atas usia 1 tahun masih bisa tumbuh? Dan biasanya dari umur berapa sapi selesai bertumbuh? Pertanyaan yang bagus, akan kita bahas nanti. Pertanyaan yang keempat dari Ihsan Channel, salam ngarit bres Dok, mau tanya obat cacing yang bagus warnanya apa? Bingung toh? Obat cacing yang bagus warnanya apa? Akan kita bahas juga. Pertanyaan yang kelima, Cindy Rizka, mau tanya Pak, prolaps atau broyong lewat jalan kotorannya itu ada gak? Prolapsus recti. Oke, siap. Soalnya sapi saya di jalan kotorannya itu kok ada benjolan. Siap. Laskar Ngarip bres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas. Dan semoga pembahasan serta jawabannya mampu memberikan tambahan informasi dan edukasi untuk Laskar Ngarip semua. Siap. Langsung saja kita bahas satu persatu. Laskar Ngarip bres dimanapun Anda berada. Jadi Amri Akmal, pertanyaan yang pertama, apakah sapi yang terkena endometriosis bisa produksi pedet kembali? Jika, saya jawab ya, jika level endometriosisnya gini, endometriosis adalah suatu kondisi di mana rahim mengalami perlukaan, mengalami radang, mengalami infeksi ya. Nah, endometriosis bisa disebabkan oleh kelahiran anak yang termanipulasi, dirogoh, ditarik dengan ngawur ya. Retensio plasenta atau batur atau dawonya tidak keluar. Lalu terlambat melakukan deteksi dari permasalahan. Jadi ketika lahir itu terdapat perlukaan di rahim dan tidak dilakukan treatment pascanya, sehingga perlukaan ini di luar toleransi mekanisme pertahanan si rahim, Laskar Ngarip. Jadi rahim itu punya mekanisme pertahanan terhadap bakteri. Tetapi jika perlukaannya di derajat tertentu, maka ini akan di luar toleransi pertahanan si rahim, sehingga rahim akan mengalami infeksi. Itulah yang disebut endometriosis. Endometriosis sendiri ada beberapa tingkatan, ada paling tidak 3 tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Jika terjadi infeksi ringan dengan treatment antibiotik, anti radang, dan kombinasi dengan hormon, itu akan selesai. Tetapi jika dengan tingkatan sedang dan berat, akan lebih berat dan kemungkinan besar inilah yang menyebabkan sapi itu majel, Laskar Ngarip. Jadi pertanyaannya, apakah bisa produksi pedet kembali? Bisa, jika derajat endometriosisnya ringan dan segera dilakukan pengobatan yang tepat.
Ada sapi kepunyaan teman saya terkena endometriosis, sudah ditangani, sudah di IB berkali-kali dan gagal terus. Inilah yang disebut dengan repeat breeding atau kawin berulang, minta kawin berulang. Sudah birahi, lapornya tidak telat, petugasnya sudah jago, spermanya oke, sudah terjadi pembuahan, pembuahannya mati karena rahimnya tidak sehat. Inilah yang disebut dengan repeat breeding yang disebabkan oleh endometriosis. Jadi pertanyaannya, kasus yang kedua ini yang ditanyakan, kenapa kok minta IB lagi, minta IB lagi? Jadi bisa jadi sudah terjadi pembuahan, tetapi karena rahimnya tidak sehat sehingga anak ini mati. Hasil konsepsi, hasil pembuahan sperma dan ovum ini mati dalam perjalanannya. Sehingga ketika ini mati, maka muncullah birahi lagi atau disebut dengan kematian embrio dini Laskar Ngarit. Oke, siap. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Sifah Gagah Legowo, Sulawesi hadir dok, probiotik terbaik untuk fermentasi apa dok? Yang sering dan mudah ditemukan di pasaran adalah EM4 Laskar Ngarit. Bisa juga menggunakan Star Bio. Jadi saran saya, gunakanlah probiotik yang dia sudah memiliki izin dari Departemen Pertanian. Jadi itu sudah dipastikan aman, teruji tingkat keamanannya, tingkat stabilitasnya, dan tingkat manfaatnya. Siap, bisa menggunakan Star Bio, bisa menggunakan EM4 dan kombinasi dengan garam dan produk-produk lainnya. Siap. Pertanyaan yang ketiga, Lili Ki. Nah ini bagus ya. Dok, mohon bertanya, apakah sapi di atas usia 1 tahun masih bisa tumbuh? Masih bisa tumbuh. Jadi kita harus bisa membedakan usia 0 hari sampai 1 tahun. Ini usia dari pedet, dia akan tumbuh. Oke. Usia 1 tahun sampai 1,5 tahun, ini usia pematangan. Pertumbuhannya pematangan. Ya, 1 sampai 1,5. Siap. Usia 1,5 sampai 2,5 ini justru pertumbuhan yang paling optimal. Maka buat teman-teman Laskar Ngarit yang mau melakukan penggemukan intensif pada sapi jantan, biasanya disarankan di atas usia 1,5 dan 2 tahun. Sampai targetnya adalah poel 2. Siap. Jadi apakah di atas 1 tahun masih tumbuh? Sangat masih bisa tumbuh, tapi tumbuhnya berbeda. Jika dari usia pedet menuju 1 tahun, dia tumbuhnya proporsional. Ya, dari kecil menuju besar, itu 1 tahun. Tapi dari 1 tahun ke 1,5 tahun, ini mapan. Dan 1,5 tahun sampai 2,5 tahun, ini jika memang basicnya pedetnya super, bapak ibunya super, maka dari 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun, disinilah dilakukan penggemukan intensif. Jadi jenengan bisa memperkirakan kita mau memainkan usia itu di mana. Karena biasanya usia 0 sampai 7 bulan ini kan masih dirawat sama peternak. Dirawat di usia setelah 7 bulan, 8 bulan baru dikeluh. Ya, ini biasanya masih dirawat oleh peternak. Jadi peternak di level ini biasanya masih menabung. Dari dia punya anak jantan, pedetan, dirawat sampai 7 bulan. Nah, dari 7 bulan ini kalau pedetan ini basicnya super, biasanya di usia 7-8 bulan dia tidak dijual. Baru dijual di usia di atas 1 tahun, bahkan 1,5 tahun. Nah, segmentasi orang yang membeli sapi gambar super di atas usia 1,5 tahun adalah penggemukan intensif Laskar Ngarit. Jadi kalau Laskar Ngarit ingin memainkan sapi, harus diketahui pemetaannya. 0 sampai 7-8 bulan pedetan. Oke. 7-8 bulan sampai 1 tahun ini mapan. Dari pedet di mapan ke. Biasanya kalau yang memainkan di sini margin keuntungannya tidak terlalu besar. Dari 0 sampai 7 bulan, margin keuntungan adalah produksi. Ya, bisa sampai 15, bisa sampai 18 juta, oke. Tapi dari 8-9 bulan sampai 1 tahun, ini margin keuntungannya tidak terlalu besar. Kecuali dari usia 1 tahun, jenengan rawat menjadi 1,5, ini juga cost-nya terlalu besar.
Maka saya membedakan akan ada 3 pola perawatan. 0 sampai 8 bulan biasanya ini adalah rezekinya breeder ya, disimpan, atau 0 sampai 1 tahun biasanya. 1 tahun sampai 1,5 tahun ada juga yang memainkan. Marginnya biasanya tidak terlalu, atau keuntungannya tidak terlalu banyak. Tetapi jika jenengan punya potensi ampas tahu, kedelai dan lain-lain, jenengan mainkan di usia 1,5 sampai 2,5. Rata-rata paling lama 1,5 tahun dirawat, bahkan 8 sampai 12 bulan sudah bisa dilepaskan. Di usia ini sapi bisa tumbuh tapi menjadi gemuk sekali. Optimal, pencernaan baik-baiknya. Top-topnya itu di usia 1,5 sampai 2,5. Silakan diputuskan jenengan mau memainkan di mana perawatannya. Siap? Laskar Ngarit, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Ihsan Channel, salam ngarit beras-beras dok, mau tanya obat cacing yang bagus yang warnanya apa? Laduh, warnanya apa? Obat cacing itu ada yang warnanya putih ya, ada yang warnanya orange keputihan, ada yang warnanya hijau gede, ada yang warnanya hijau cemet, ada yang warnanya biru kecil, ada yang warnanya biru gede. Nah ini jangan tanya warna Pak Bos, jenengan bisa memberikan obat cacing spektrum luas yang kandungannya adalah albendazole, oxfendazole, bisa menggunakan pirantel dan lain-lain. Jadi konkret saya akan menyebutkan beberapa merek yang biasa kita lakukan. Ada Flukisid bolus, ada albenol, ada wormzole, oke, ada lagi nemasol, ada lagi apa ya, lupa saya. Ya 4 inilah ya yang paling gampang digunakan. Fermo, ada lagi Fermo, itu paling tidak 5. Ada albenol, wormzole, Flukisid, nemasol, dan Fermo, paling tidak ini. Lainnya banyak yang injeksi, produk injeksi maupun sirup juga ada, suspensi juga ada. Oke, siap Laskar Ngarit. Jadi itu yang terbaik apa? Kalau saya sih menggunakan 2, Flukisid sama albenol. Tapi saya juga punya Fermo maupun wormzole, semua saya gunakan. Siap. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima dari Cindy Rizka. Mau tanya, Pak, prolap lewat jalan kotoran itu ada apa enggak? Ada. Itu namanya adalah prolapsus recti atau prolapsus ani, atau dobolen di anus, di rektum. Sapi saya jalan kotorannya kok ada benjolan. Jadi kan pastikan itu dari vagina atau dari anus. Kalau jantan pasti itu dari anus, karena kan posisi kelaminnya dia ada di bawah. Kalau betina, jenengan pastikan itu dari vulva vagina atau dari anus. Tapi apakah ada prolapsus atau broyongan anus? Ada. Nah, jenengan harus waspada. Apakah itu gejala kembung? Apakah itu gejala habis makan apa istilahnya ya? Plastik atau kresek atau handuk atau kain atau makan yang tidak tercerna lainnya, biasanya ada tekanan yang sangat besar ke arah rektumnya. Siap? Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah kita pilih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pertanyaan yang belum bisa saya jawab dengan baik. Matur nuwun. Di luar sana banyak sekali versi ilmu, versi informasi, versi edukasi. Jenengan tonton semua, jenengan ambil yang baik, jenengan ambil yang bermanfaat, jenengan ambil yang cocok bagi jenengan. Yang tidak cocok tidak usah diambil dan tidak usah dipertentangkan, karena sumber kebenaran tidak hanya satu. Setiap kebenaran selalu ada versinya. Matur nuwun Laskar Ngarit, beras-beras dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa, semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit semangat. Matur nuwun.